Kalau misalkan sampah-sampah plastik ini tidak diapa-apakan kan itu juga, jujur udah menumpuk, terus juga Betul. sekarang juga lingkungan kita juga kacau balau, dan apalagi usaha yang seperti Rajut kan sebenarnya kayak giving back to the community yang sebenarnya itu bener-bener apa ya, kayak kalau kita dengar kayak cerita dari ibu-ibunya atau gimana, kita jadi kayak terenyuh, terus kayak, "Oke, kita harus do more," gitu buat mereka. Jadi yang pertama banget tuh sebenarnya itu ada satu, pengrajin yang memang dia waktu itu lagi, harus bayar utang ke pamannya. Mhm. Halo Sobat Oversharing, selamat datang di Oversharing by Nadi, ruang ngobrol santai bareng para pelaku UMKM bisnis yang menciptakan produk yang keren tapi juga mempunyai dampak nyata. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu brand lokal yang bukan cuma sekedar jualan tas aja, tapi juga menjahit mimpi para perempuan-perempuan yang membuat tasnya sendiri. Langsung aja kita sambut Rajut.id. Halo Kak Genisia, Halo, apa kabar? baik, Puji apa kabar Tuhan, Kak? baik. Nah, kita kedatangan salah satu brand UMKM di sini yang mau berbagi sedikit atau banyak boleh juga cerita tentang brand Rajut.id ini. Nah, setiap usaha itu kan pasti punya titik awal ya, punya gimana caranya dulu brand Rajut ini muncul atau apa cerita di balik. Nah, mungkin kita dan teman-teman Sobat Nadi di seluruh Indonesia ini pengen tahu dong apa sih cerita di Mhm. balik brand Rajut itu sendiri. Oke, baik, untuk brand Raju sendiri tuh kita dirikan di 2019. Jadi memang brand ini tuh mungkin bukan seperti brand lainnya yang memang sudah di-planning. Jadi Heeh. memang brand itu terbuat, dari waktu itu kita sempat trip ke Yogyakarta, di mana kita trip-trip, teman-teman kuliah dulu, Ya. yang tahun depannya itu pada mau menikah tadinya. Jadi kita pikir ya udah kita trip bareng dulu daripada nanti tahun depan susah trip. Nah di sana malah terbuka, matanya untuk membantu para pengrajin, karena sebenarnya Mhm. waktu itu kita visit beberapa tempat-tempat yang, kayak di Borobudur, di market, dan itu banyak yang pada jualan barangnya sama, Oh tapi ya. tidak banyak yang beli. Jadi di sana kita tergerak hati untuk membantu para pengrajin. Jadi itu sebenarnya motivasi awalnya. Dan kenapa recycle plastik mungkin kayak, Betul. kenapa ya, kayak udah bantuin pengrajin, udah Indonesia, habis itu recycle plastik lagi. Nah, kebetulan saya dan 2 partner saya memang kita cukup eco-conscious dari dulu, Mhm. dan kita melihat bahwa sampah plastik di Indonesia itu banyak banget nih, dan kayaknya we need to do juga sekalian. Gimana kalau Yes. kita sekalian menggabungkan, 2 hal ini menjadi satu, untuk dirajut supaya kita bisa menjadi solusi untuk environment dan juga sosialnya juga ada, Oke, gitu. nice, very thoughtful ya. Jadi emang awalnya cuman jalan-jalan, terus hatinya tergerak untuk Ya. bangun brand Rajut ini. Terus kalau boleh tahu nih, apa sih yang memotivasi dari Kak Genisi atau teman-teman lainnya yang memilih jalur fashion di sustainable fashion? Kenapa nggak fashion biasa aja? Kenapa harus memikirkan hal itu? Oke, jadi kalau slogan dari Raju itu kan kita fashion that cares ya. Nah sebenarnya kita, awal banget nih, kita malah produk-produknya lebih kayak produk-produk fungsional daripada fashion awalnya. Jadi kayak tas-tas besar, buat grocery stores, buat beach bag. Jadi kita memang banyak, do consignment dengan hotel dan resort dan lain-lainnya. Nah, pas di tahun ketiga kita realize bahwa tas-tas besar ini mereka suka pakai, tapi mereka tuh, tidak pakai sehari-hari. Mungkin kayak Mhm. sehari-hari sukanya pengennya tasnya lebih kayak kecil, kayaknya jangan Ya, segede itu deh atau gimana. betul. Nah, dari tahun ketiga itu kita pengen incorporate fashion karena kita pengen, nggak cuman mereka pas beli tas Raju tuh mereka kayak membantu lingkungan, tapi mereka juga biasanya jadi tergerak juga kayak, "Ah, karena pakai tas Raju masa hari ini saya pakai, plastik," atau, "Masa hari ini Bener. saya kayak pakai sedotan," misalkan contoh, "Saya mulai bawa tumbler lah, saya mulai apa." Nah, itu adalah beberapa, hal yang sebenarnya sangat banyak terjadi dengan, Betul. yang beli rajut biasanya gitu sih. Jadi kenapa kita pilih, fashion yang seperti itu, karena kita ngerasa kalau fashion, ya pasti awalnya kan yang praktikal menjadi fashion, lalu juga kalau fashion mengikuti tren itu kayak it's so much waste. Jadi kayak sebenarnya di Yes. fashion tuh
kan fast pace, jadi kayak Fast kalau pace. nggak terjual masih banyak stok-stok yang habis dan akhirnya bingung gitu, dan kadang malah tidak dipakai lagi karena takutnya Iya, orang-orang, "Aduh udah tahu nih," dan harus bikin yang baru terus, jadi itu betul. banyak, fashion waste-nya ya. Jadi kita pengen menuju slow fashion mungkin ya. Iya. Mhm, Jadi memang menghindari iya, fashion itu sendiri dan menanamkan stigma kalau, "Oh ya, tas yang kita kita pakai ini sudah, sustainable friendly, jadi alangkah baik kita melakukan hal-hal yang lain mhm, juga yang peduli." Oke, fashion that cares ya, guys. Nah, biasanya orang menganggap sampah plastik itu tuh limbah ya. Tapi di tangan Rajut, di mhm, tangan brand Rajut ini, justru sampah itu bisa jadi karya seni yang bernilai. Nah, kita tuh pengen tahu, tadi kan sudah cerita sedikit fashion that cares mhm, dari rajut.id, iya, ceritanya juga sudah dikasih tahu. Terus kita pengen tahu dong, gimana caranya bisa menyambungkan mhm, antara fashion ke barang-barang yang tadinya awalnya dianggap seperti limbah. Pasti kan ada mhm, ketakutan dong kayak, iya, aduh apakah ini akan masuk ke market iya, atau apakah desainnya akan bagus. bener, Nah, itu tuh gimana kalian bener menyikapinya? bener, yang pastinya kita juga bukan pemula kali ya, karena Ya, kan di luar sana memang sudah cukup banyak, dan kalau dilihat sekarang trennya juga banyak banget yang menuju sustainable fashion. Contohnya betul. kayak baju dari kulit jeruk, dari Loewe, terus habis itu juga banyak yang lain-lainnya. Nah, juga kita sempat terpikir juga sih, makanya kenapa kita pakai LLDPE plastik, karena sebenarnya itu plastik packaging yang mungkin kan kadang-kadang orang itu kayak, "Aduh nih nanti si plastiknya bersih nggak ya?" Kayak, Mhm, "Udah dibersihin belum?" Udah betul. kayak kan diproses, siapa tahu takut ada apa gitu kan sesuatu. Nah, kalau LLDP ini memang biasanya bungkusan di luarnya, jadi memang tidak terlalu, Oke. attach dengan barang di dalamnya gitu. Jadi kayak, Mhm, cling wrap, bubble wrap, soft plastics gitu, makanya kita pakai itu. Dan juga karena memang tidak sering banyak yang atau mhm. mengdaur ulang ini, karena memang soft plastik lebih susah didaur ulang daripada, hard plastik seperti botol gitu. Nah, Ya, dan kita yang pasti ada concern awalnya, cuman tuh kembali lagi ke kita gimana edukasi ya, betul. edukasi Ya, pasar. Karena gini, kalau misalkan sampah-sampah plastik ini tidak diapa-apakan kan itu juga, jujur udah menumpuk, terus juga betul. sekarang juga lingkungan kita juga kacau balau. Jadi kalau Tercemar misalkan ya, tercemar, jadi kalau misalkan bukan kita yang mulai, terus siapa yang mulai gitu. betul. Jadi, Ya, hal-hal seperti itu yang harus kita edukasi, dan pastinya kita harus buat juga, seperti tas juga gitu, jangan kayak cuman sekedar, "Oh ya karena recycle jadi kalian harus beli ya," nggak seperti itu. Jadi kita juga ya, mau make sure ada function-nya di tas ini gitu. Contohnya kita juga sering, melakukan kolaborasi juga dengan, betul. desainer, brand-brand sevisi. Jadi kayak untuk kita bisa tap into, apa ya, bigger market kali ya, Ya. supaya mereka bisa lebih aware juga, gitu sih. Jadi visionnya itu bukan sekedar kayak FOMO ngikutin yang Mhm, trend fashion, sustainable fashion, tapi pengen bener-bener nanamin visi kalau fashion dan sustainable ini tuh bisa jadi the new way of fashion di Indonesia. Setuju banget. Nah, kita juga pengen tahu nih, apakah brand Rajut ini awalnya memang sudah kayak, oke kita udah statement nih, pengen fokus mendirikan Rajut ini dengan tujuan kayak kita pengen fokus bantu Indonesia jauh jauh lebih baik, atau pengen kayak bantu orang-orang yang membuat, atau memang sebenarnya kayak karena pribadi kalian yang kayak kita tuh suka suka tas-tas kayak gini, suka taste-taste kayak gini. Apakah konsepnya sudah terbentuk dari awal atau seiring berjalannya waktu konsep itu berubah? oke, kalau yang pastinya kita kalau untuk core values kita akan tetap sama ya. Jadi Mhm, kita ada, malah 3 pillars. Jadi yang pertama mhm. environmental friendly, social care, lalu juga yang ketiga kita harus ada budaya Indonesianya. Jadi Mhm. memang, terlepas dari kita akan mengubah tas Rajut menjadi tas, ataupun nanti juga kan kita juga ada home living sebenarnya, dan kita ada hampers Oh, juga ya. Jadi kayak tapi ya it all will serve 3 values itu sih. Jadi oke kayak, ya. tapi for now memang mungkin karena kita awalnya mulai sebagai fashion brand Mhm. gitu, mungkin craft dulu, terus habis itu ke fashion. Jadi Ya, sekarang itu kalau kita mau move into sektor lain, sebenarnya orang-orang udah keingetnya tas Rajut betul, sih. ya. Jadi kayak mungkin so far yang kita memang masih fokuskan memang di fashion dan juga aksesoris fashion.
suka. Berarti tidak menutup Tidak kemungkinan ya, kemungkinan, betul. tapi iya Cuman seperti itu. kayak emang fokusnya itu melalui tas itu sendiri. Iya, dan memang dari awalnya itu kita, seiring berjalan waktu ya, jadi kayak misalkan waktu kita tadi pertama kali kita tergerak Jogja, tapi ternyata at the end kita bikinnya di Madiun, kenapa gitu kan. Mhm, Jadi kita awalnya itu kita ketemu dengan pabrik yang mendaur ulang plastik, kebetulan partner saya juga dia kan memang, di aksesoris oke, dan jadi ya. kayak kenal beberapa pabrik yang mendaur ulang kertas dan lain-lainnya. Nah, jadi singkat cerita kita datang, kita juga ketemuan dan kita kayak, cocok nih gitu kan. Terus kebetulan juga keponakannya itu salah satu yang suka menganyam, tapi menganyam keranjang. Jadi Mhm. kita dan sebelumnya kita udah dulu research, jadi kalau kayak di Madiun, Magetan, Magelang, Ngawi, Ponorogo itu memang biasanya mereka pakai di anyaman. Jadi, Oke, kita lagi mikir kayak boleh juga nih kayak kita mengangkat juga kan, kayak iya, maksudnya budaya Indonesia kan juga menganyam. Jadi kenapa kita mulai di Madiun, gitu. Jadi oke. kayak dan juga ibu-ibu yang awal kita mulai itu dari 3 terus sekarang kira-kira mungkin ada 30 tapi 10 yang aktif, sisanya nggak terlalu aktif. Nah itu tuh juga, mereka ibu-ibu petani yang biasanya membantu suami di ladang, tapi kebetulan di tahun 2019 panennya ada beberapa yang kurang baik, Mhm, mereka pengen fokus nganyam gitu, jadi kita, kasih opportunity, terus iya. lama-lama tetangganya juga mau. Jadi itu how we actually end up build community ibu-ibu ini sih, gitu. Oke, it's very nice Mhm story. Awalnya dari jalan-jalan, terus mhm. kepikiran kepikiran dari rasa care itu sendiri, terus sekarang sudah bisa membantu 30 30 ibu-ibu yang bisa bantu akhirnya menciptakan produk yang sebenarnya ngebantu kita semua ya. Karena mendaur ulang sampah, terus menciptakan fashion yang lebih friendly gitu kan. Jadi sangat-sangat thoughtful. Oke, nah setiap tas rajut ini bukan hasil mesin Mhm, tentunya ya, bener. tapi hasil dari tangan-tangan perempuan yang tadi sudah di-mention, ada ibu-ibu di Madiun yang membantu membuat tas rajut ini. Dari rumah kecil, mungkin awal dari rumah kecil, terus hadirlah brand rajut yang sekarang juga sudah bisa kita bilang sudah lumayan besar ya. Okelah. Nah, selain ibu-ibu, yang pengrajin ini di Madiun, siapa sih cerita apakah ada sosok perempuan lain di balik brand rajut ini? Entah itu teman-teman yang tadi, atau mungkin orang tua kalian, apakah ada sosok perempuan-perempuan yang lain? Oke, yang pastinya ada sih yang untuk menginspirasi Mhm, kenapa kita mungkin jadinya sekarang ada di hari ini ya, ya, seperti ya pastinya ada dari, mama, jadi dia bukan entrepreneur atau gimana, cuman dia memang sosok yang sangat care terhadap, surroundings dia dan juga mungkin kebetulan juga partner saya dua-duanya mereka driven sekali, jadi untuk Felicia dia, ada di desain, jadi dia sangat passionate dengan desain. Lalu untuk Sylvie dia juga, eee, menjalankan beberapa usaha juga dan dia juga sangat passionate di, budaya Indonesia dan hal seperti itu. Jadi kayaknya karena kita mungkin surrounded by community yang memang, seperti itu, jadi kitanya juga termotivasi kayak ya, ingin do something gitu. betul betul. Nggak cuman mungkin maksudnya, no offense buat ibu rumah tangga karena mereka luar biasa, cuman kalau misalkan ada hal-hal lain misalkan yang pengen karena kayak beberapa temen juga misalkan, mereka udah menikah dan ternyata mereka kirain kayak mereka harus full time nih jadi housewife, tapi ternyata, habis sudah menjalankan, ternyata bisa juga nih dua-duanya gitu dan, Betul, jadi mereka juga lebih semangat ya gitu karena ada selain mengurusi keluarga ada juga kayak, usaha atau kayak apalagi usaha yang seperti Rajut kan sebenarnya kayak giving back to the community yang sebenarnya itu bener-bener apa ya, kayak kalau kita dengar kayak cerita dari ibu-ibunya atau gimana, kita jadi kayak terenyuh, terus kayak, oke kita harus do more gitu buat mereka, gitu sih. Hal-hal yang kita sangat grateful. ya. Statement Mhm. ini membawa ke pertanyaan aku selanjutnya, kayak apa sih momen yang bikin teman-teman rajut ini kayak, "Oh oke, kayaknya ini harus kita teruskan, harus kita jalankan." Apakah kayak tadi yang, kalimat-kalimat dari ibu-ibu itu yang bikin terenyuh atau ada, momen lain yang bikin kalian, "Oke rajut harus terus dijalankan?" Oke. Jadi yang pertama banget tuh sebenarnya itu ada satu, pengrajin yang memang dia waktu itu lagi, harus bayar utang ke pamannya Mhm, dan, dia butuh banget kerjaan. Jadi awalnya itu kita pikir kayak,
oh ya udah kita mulai. Tapi singkat cerita kita lihat kalau, pengrajin tersebut sangat passionate dan dia Mhm. kayak pengen ini menjadi, full time-nya dia dan dia bisa melihat visi bareng-bareng sama Rajut. Nah, dari sana sebenarnya kita lumayan kayak, masa kita udah mulai terus habis itu kayak mereka udah sangat motivasi terus kita kayak, to be honest kalau bikin sustainable brands itu beda ya dengan fashion brand lainnya, Betul. karena kalau sustainable brands itu kayak, mau jalan, Pertimbangannya banyak gitu banyak ya? ya. Jadi kayak ada ibu-ibu yang harus kita support, Pikirkan, iya pikirkan betul. gitu dan kalau misalkan, usahanya nggak berjalan nggak baik, kita tetap harus menjaga ibu-ibu Bener, ini gitu. ya. Jadi banyak yang harus, dipikirkan. Jadi itu mungkin kenapa kita pursue Rajut awalnya karena memang iya, kita udah inilah ya, ada obrolan dengan ibu-ibu gitu dari Betul. mereka dan juga sebenarnya di tahun pertama, tahun kedua itu kita punya, feedback yang cukup baik. Jadi waktu kita mulai itu kan kita sebelum Covid. Nah, tas ini tuh sebenarnya sempat menjadi in trend waktu Mhm. Covid karena, banyak tas-tas mereka nggak bisa pakai yang lainnya. Jadi misalkan mereka bawa tas kulit atau apa kan mereka takut masih ada virusnya, Ya, karena kalau dilap-lap terus kan rusak atau gimana. Nah, tas Rajut tuh serve as functional bag di mana mereka bisa bawa, mereka bisa cuci, mereka bisa kayak lap terserah dan masih stay seperti tas ini. Jadi itu awal banget gitu. Jadi setelah banyak request order lalu pengrajinnya juga kayak, "Ayo Kak, apalagi nih yang bisa dilakukan?" Jadi kita, langsung, "Oke kita seriuskan Rajut," gitu. very nice Mhm. story ya. Jadi memang Eee, kayak mungkin teman-teman di luar sana juga sama nih, kayak pengen deh punya bisnis atau punya bisnis sama temen, tapi ngerasa takut, kayak takut Iya, nggak ada yang suportif atau takut nggak berjalan. Tapi sebenarnya pasti akan ada mhm, jalannya atau pasti akan ada yang support, bisa tanya-tanya mungkin ya ke iya, teman-teman yang sudah punya bisnis atau ikut-ikut kelas, karena banyak banget course yang udah kasih kelas gratis untuk para pebisnis kan. Terus, iya, bahas-bahas tentang kelas, kayak tadi kan, yang bikin Rajut ini tuh mostly ibu-ibu yang ada di Madiun. mhm, Terus dengan kata fashion berarti kan Rajut ini harus keep up the trend, mhm. harus, mungkin memperbarui desain. Nah, apakah ada pelatihan yang dilakukan untuk ibu-ibu itu, atau mungkin kita tim Rajut bebaskan saja desain semuanya sesuai dengan fantasi ibu-ibu itu? Oke, jadi kalau dari arahan desain tuh kebetulan dari partner saya yang Mhm. Felicia, jadi memang di in charge of design. Nah, di itu kan kita mulai, memperbanyak lebih kayak fashion bags itu kan di tahun ketiga, Mhm. lagi balik lagi desain dari awal tuh selalu dari kita. Jadi kita Oke. yang, mengkomunikasikan dengan ibunya, kita mulai dengan gambar manual, lalu kita juga pasti akan bolak-balik ke Madiun terus, untuk mengajarkan kayak jadi Ibu ini bentuknya seperti ini, terus habis itu kayak karena kan sebenarnya mereka ada basic nganyam, tapi mereka basicnya itu keranjang. Mhm. Jadi biasanya kalau mereka udah bikin base sampai ke atas, nah setelah itu baru kita sambilan kayak, "Oke jadi ini tuh nanti ada flapnya ya Bu, ada ininya," gitu. Oh, iya. Tapi, itu lumayan complicated sampai waktu itu kita sempat bikin, backpack, sebenarnya itu paling complicated-nya kita kali ya. Jadi karena mereka tahu backpack, tapi mereka kayak waktu nganyam tuh nggak kebayang, Oh, iya. buatnya gimana gitu ya. Itu sih, jadi kayak masih banyak yang harus kita komunikasikan dan pastinya lebih manual sih karena kan, Mhm. lebih gampang ya diajarin. Cuman di tahun ketiga kita ada, mengangkat salah satu dari anak mereka yang memang dari awal udah ikut bareng kita juga, itu tuh kayak semi kayak manajer gitu. Jadi kan dia lebih muda, Iya, jadi itu betul. lebih pengen ada desain baru. Jadi jujur kalau sama ibu-ibu pengrajin tuh mereka suka desain yang lama dan itu-itu aja karena mereka sangat familiar. Jadi Iya, lebih kayak mudah mungkin lebih bikinnya ya? mudah, jadi kayak, aduh udah enak deh gitu bikin. Tapi kalau anak muda kan kayak, aduh bosen banget, ya kan. Terus juga Betul. karena kita juga ada ekspor juga ya keluar, jadi kita tuh kasih encouragement juga. Misalkan hasil karya ibu, ini loh udah nyampe ke mana gitu. Jadi kayak mereka kayak otomatis seneng banget sih dengannya, wah udah sampai di sana, terus kita fotoin kayak, "Ini yang ibu buat," gitu, seperti itu. Ada rasa bangga juga lah Ya yang sama buat dihasilkan mereka. selain Iya, dari tim Rajut, tapi ibu-ibu bahkan anaknya sekarang juga udah iya. jadi tim Rajut itu sendiri. Nah, sekarang kayaknya dari tadi kita udah bahas behind the story-nya. Nah, ini di depan aku sudah ada 2 produk Rajut. Produk yang dari tadi kita bahas ya, produk yang dihasilkan dari plastik-plastik daur ulang yang bikin kayak makainya tuh makin bangga gitu ya. Nah, kalau aku boleh tahu nih, kira-kira di antara semua produk Rajut, produk mana yang paling ikonik? Kalau kayak
oke produk Rajut tuh ini gitu yang pop up? Oke, yang, mungkin kalau yang depan saya ini Lola Max ini memang klasik kita yang mungkin paling, dari awal ada sampai hari ini masih tetap bestseller Mhm. kita, ini yang kayak classic collections. Ada juga saya nggak bawa, cuman tuh kayak, kita campurin dengan perca batik ya, itu ada juga sih, itu yang mungkin cukup ikonik gitu. Oke. Iya. Kalau ini nama collection-nya apa? Kalau ini Emma, jadi ini di Classic Collections kita. Jadi yang hari ini saya bawa itu Classic Oh, Collection. classic collection. Kita ada collaboration, terus kita juga ada signature collection. Iya Jadi iya iya. beda-beda gitu sih. Biasanya kalau collaboration itu collabsnya sama siapa? Kalau Desainer collab, kah? oh iya, kita ada collab sama desainer, fashion designer. Hmm, Jadi, collab pertama kita itu sama Yogi Pratama, kita juga sempat sama Sel Lunardi, oke. Ayu Diandari, dan kalau brands itu kita ada sama, biasanya harusnya sevisi ya, jadi kayak misalkan apakah Tenun seperti Hmm, Nusa, terus kita juga sempat collab dengan, waktu dia produsen gemstones gitu dan silverware, Trihita Kirana. Kita juga kemarin sempat ada, sebenarnya upcoming sih ya, kita akan collab dengan, mungkin aku spill, kita akan collab dengan Illustrator oke. Wanca, Mhm. Irwanca. Jadi dia fokus dalam mental health and wellness. Oh, ya Jadi ya. kita akan keluarin pas di Oktober ini, Mental health day. karena mental health ya, nanti kita akan ada di event minggu depan di Semasa. Jadi itu kayak memang biasanya harus yang seputar topik topik itu sih, Mhm. yang kita fokuskan collab-nya. Berarti yang penasaran sama Penasaran boleh. collaboration-nya berarti bisa stay tune ya. Bisa stay tune. Follow juga Rajut ya biar tahu. Iya. Produk handmade mungkin sudah banyak ya, Rajut juga sudah banyak. Mungkin ada beberapa juga yang behind story-nya sama nih, pengen pakai Mhm. yang sustainable friendly. Kalau dari Rajut sendiri apa yang membedakan dari antara produk handmade lainnya? Oke, apakah yang dengan, soalnya kan kita waktu awal bikin, usaha rajut memang banyak yang mungkin kesannya kayak serupa gitu kan. Mhm. Mungkin perbedaannya adalah yang pasti kita, beneran recycle plastik, karena sebenarnya kalau misalkan diperhatikan ada juga nih, kayak misalkan, dari rotan sintetis Mhm. atau apa, tapi terlihatnya seperti plastik daur Plastik ulang. ya. Jadi mungkin dari segi material kita, recycle DPI. Terus kita juga desain juga kita in-house, jadi memang, desain kita sendiri dan kita juga sudah ekspor quality. Jadi Oke, kayak ya. kita udah ada di beberapa negara juga. Tapi kalau misalkan membedakan dengan yang dengan yang mungkin tidak serupa tapi juga di ranah, sustainable, Mhm. mungkin dari, apa ya, kayak sebenarnya, tergantung, brand-nya ya, karena recycle plastik kita juga punya banyak temen ya, yang bikin recycle plastik juga. Jadi kalau di Rajut sendiri kita prosesnya, recycle plastiknya peleburan, tapi Mhm. kita juga punya temen nih yang recycle plastiknya itu dia kompres. Jadi tergantung Oh ya, metode-nya. betul. Ada juga yang, jemputan, jadi kayak beda ini ya konsepnya. Jadi kalau di Rajut tuh trademark-nya memang anyaman. Oke. Recycle plastik, kita menggabungkan dengan budaya dan kita sering gabungin dengan material crochet sih yang kalau kalian lihat di depan, Hmm, ya. juga ada dari segi handmade-nya. Mungkin itu ya yang bisa dibedain. Jadi ternyata banyak ya, banyak Banyak sekali banget sih. metode, Ya, cara-cara gimana cara merecycle, tergantung taste masing-masing mungkin ya. Kalau yang mhm, suka anyaman atau suka rajut, mhm. mungkin rajut.id ini bisa jadi opsi buat kalian cek. Nah sebenarnya kayak tadi dengan konsep rajut.id ini pengen jadiin tas yang anyaman dari plastik ini jadi new fashion of sustainable sustainable product. Nah kan banyak sekarang orang yang suka lebih pengen tuh pakai tas-tas yang luxury ya. Iya. Gimana gimana tim Rajut ini nge-push orang-orang kayak, guys di sini tuh ada loh, ada opsi lain yang bisa kalian banggakan selain dari tadi bahannya plastik. Kayak apa yang kalian lakukan untuk bikin awareness seperti itu? Oke, mungkin beberapa caranya itu, pemilihan material buat dikolaborasi. Contoh, Mhm, kita ada juga menggunakan, ada beberapa ya waktu itu ya, ada sempat, sama kain waktu itu kita sutra eri, terus, mhm, tenun, dengan nusa itu dari Sumba. Jadi kayak material-material tersebut biasanya mungkin dianggap luxurious material ya, kali ya, selain, ya dibandingkan dengan plastik gitu kan, kita selalu bisa mengkombinasikan hal mhm, tersebut.
Mungkin itu pertama pengkombinasi material, kedua itu, awareness bahwa kita udah ekspor. Kita Betul. juga sering banget kayak kemarin kita bawa barang kita, kita ke Lifestyle Week Osaka, kita ada di Discover, Tokyo, kita juga sempat, exhibit di Paris. Jadi kayak memang, mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin hal-hal kecil, tapi hal-hal yang, membangun awareness bahwa produk Indonesia ini udah cukup membanggakan loh sampai bisa keluar ke sana gitu kan. Betul. Ketiga adalah siapa yang memakai tas Rajut. Jadi kalau misalkan lihat di Instagramnya banyak banget kita suka highlight siapa yang pakai tas Rajut mungkin dari, government Indonesia kah, atau mungkin dari, Instagramers atau apa yang mungkin lebih sering di-follow dan, ternyata Kakaknya, suka sama tas Raju juga loh, Iya, and mereka ternyata eco conscious juga. Jadi, biasanya mereka lebih lihat siapa yang pakai betul, tas ya. Rajut, mereka lebih kayak jadi relate gitu ke mereka ya. Jadi kayak, "Iya ya, ternyata kalau di Kakaknya bagus, kayaknya aku juga cocok," gitu. Betul, ya. Jadi mungkin beberapa hal yang kita lakukan seperti itu sih. Mhm, Berarti memang, selain tadi fokus di Indonesia, ternyata sudah lumayan lebar juga ya, saya kayak lumayan. tadi aku dengar udah exhibition di Paris? Kita sempat exhibit di Paris di, Galeries Lafayette, waktu itu Oke, bersama dengan Shopee. Iya, itu, lebih HV ya, kalau nggak salah. Iya, dan juga ber sebenarnya kita sering, juga ada kayak fashion show, terus mhm, tadi sama fashion designer dan kita create memang exclusive pieces. Jadi waktu itu misalkan sempet yang sama Yogi Pratama, itu habis terjual 100 pieces dalam 2 jam aja gitu. Jadi wow, Ada kesannya ada exclusivity dan ada, urgency buat mereka yang harus beli sekarang kalau nggak udah nggak ada gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti harus dibikin FOMO-nya gitu loh kalau betul, orang ya. Indonesia itu, heeh, tipenya. Nah, justru guys, dengan sampah-sampah yang ada di Indonesia itu udah dipamerkan jatuhnya ya di Paris. Mungkin di sini kelihatannya kayak nggak penting, tapi ternyata dari Rajut, melalui Rajut ini mereka tuh udah bikin sampah Indonesia yang diolah menjadi tas sudah sampai ke exhibition di Paris. Nah, kalau dari personal sendiri nih Kak, aku pengen tahu dong kira-kira produk apa sih yang punya momen yang sangat-sangat kayak membanggakan atau mengharukan di antara semua brand, di antara semua produk Wah, Rajut. waduh, untuk tas kita ya, apa ya, mungkin kalau, mungkin kalau kayak tas-tas yang, flashback ke tas-tas yang zaman dulu mungkin dari dulu kita ada, contohnya kayak Lamax ini kan, ini kita udah mungkin karena kita udah sering banget bawa dia kemana dan setiap kali dibawa pasti orang-orang suka banget dan Hmm. kayak, nanyain juga kayak, "Di mana nih, bisa beli di mana?" Gitu. Jadi, mungkin kalau dari segi desain ya, ada juga, waktu itu yang backpack, Fuji bag itu juga, kayaknya itu salah satu tas pertama yang memang, tadinya dibuat unisex, tapi kan kita pikir kayak kita pengen membantu, lebih kayak perempuan yang hustler atau gimana, mereka butuh tas praktis juga ya, bisa Betul. dibawa. Nah, tapi itu kita kayak dapat banyak market cowok juga sebenarnya semenjak kita keluarin yang backpack itu, lebih kayak Mhm. backpack, tote bag, gitu. Jadi kita cukup seneng sih karena kita bisa cater juga dan kebetulan untung maksudnya kita tuh pengen bikin unisex bag udah lama, tapi Ya, kayaknya karena branding-an kita itu kayak perempuan banget itu, betul. jadi once kita udah ada hit produk kayak gitu kita, pengen terusin sih, kita pengen juga nggak cuma perempuan tapi, pria juga bisa gitu. Pakai tas, ya tentunya dengan desain yang unisex ya, Ya, gitu. bener-bener. Ya mungkin itu, terus kita juga sempat kolaborasi dengan Nusa, itu juga karena 2 kolaborasi ya, itu cukup, seneng dan cukup bangga karena sebenarnya untuk di Nusa itu dia juga ada ibu-ibu yang di Sumba yang memang mereka, full timer kerja Mhm. di sana dan, untuk ke mana-mana kan susah ya di sana. Jadi, di-build kayak ada rumah Rumah Nusa gitu kayak di sana gitu. Jadi kita untuk bisa collab sama Nusa kita juga happy banget sih, maksudnya kayak, kita juga indirectly bisa bantu si ibu-ibunya juga ya Betul, ya. gitu. Jadi itu mungkin beberapa yang bisa di-share. Banyak ya. Jadi Mhm. lagi again kita tahu kayak ternyata tidak hanya spesifik di Wibu yang ada di Madura, ternyata juga sudah luas ya, sudah ke ujung Indonesia juga. Keren.
Nah, yang menarik dari brand Rajut ini ya bukan sekedar hanya di Indonesia kayak tadi kita udah spill ada beberapa exhibition, terus produknya juga sudah produk quality export gitu ya. Tapi juga sudah menembus pasar Singapura dan juga pasar Dubai ya. Itu sangat aku dengernya kayak wah turut bangga ya meskipun aku bukan tim Rajut tapi udah bangga banget. Nah, gimana sih perjalanan Rajut.id ini bisa menembus market-market itu? Oke, jadi, mungkin kita agak beda dengan, brand lain, justru kita dari awalnya itu pas tahun kedua kayaknya, itu kita udah mulai dapat traction dari, pembeli luar. Awalnya tuh Mhm, pembeli iya. luar, terus kita sempat ikut kayak trade expo dan lain-lainnya, itu yang mungkin lebih membukakan channel kita ya. Dan kita juga perhatiin sih kayak kalau orang-orang kayak bule atau gimana mereka suka banget, atau kayak Mhm, iya orang-orang benar. Singapura juga suka banget gitu. Jadi awalnya itu kita pikir kayak gimana ya caranya, kayaknya boleh nih kayak introduce, Rajut nih ke, pasar yang baru gitu. Jadi singkat cerita, kebetulan kita ada beberapa, partners yang memang kita udah kenal. Jadi kita itu, ajakin, justru kita yang Mhm. ngajak sih, misalkan Rajut Indonesia bergabung dengan 2 partners, yang di Singapura dan mereka juga interested. Kebetulan juga mereka perfect fit juga karena mereka juga, ada yang di fashion, terus juga, mereka juga cinta produk sustainable, jadi kayaknya cocok gitu. Dan pas yang di Dubai juga sama, jadi kayak Oke. relasi ya. Terus kita sebenarnya juga ada di USA, ada di Netherlands juga, itu juga Wow, ya. kayak, lebih kayak relasi sih. Mhm. Nah, apart from that, Raju sendiri juga sempat ada di Korea, tapi itu juga kayak, jadi awalnya dia pembeli Mhm. Raju, terus habis itu dia nanya kayak, "Boleh nggak ya saya bawa gitu ke Oke. Korea?" Gitu. Jadi dia bawa cukup banyak sih, kayak setiap bulannya berapa gitu. Jadi, Mhm. eee, mungkin kayak hal-hal seperti itu ya yang kayak membantu kita bisa present di market di sana, jadi memang Betul. waktu kita mau dibukakan jalan gitu sih, Betul, setuju. tiba-tiba heeh, iya iya, sampai ada hari ini gitu. Iya, jadi tanpa disadari ternyata marketnya yang datang sendiri gitu Iya ya ke Rajut. sebenarnya, Melalui apa? Melalui melihat produk yang sudah iya. ada gitu. Iya, dan juga sebenarnya tadi mungkin aku juga belum mention, dan ada juga banyak kayak entitas Indonesia yang membantu juga. Mhm. Misalkan kayak ada Jakpreneur, terus ada Dinas PPK UKM. Jadi kayak mereka memang yang biasanya, makanya sebenarnya kalau yang bikin local brand harus banget ikut sih, soalnya mereka tuh suka ada kayak free activity, Mhm. free kayak misalkan, free slot buat bazar, Oke. expo, bahkan sampai yang keluar. Kayak kemarin kita juga sempat lagi diajak ke Hong Kong atau apa, jadi mereka udah ada slot untuk memang membantu UKM Indonesia nih Iya buat iya. keluar gitu. Iya, itu juga membantu kita. Oke, jadi karena Rajut ini kan sebenarnya marketnya sudah 2 lah ya, bisa dibilang market lokal dan juga market internasional. Nah, kira-kira yang justru tantangannya besar itu apakah kayaknya lebih susah ternyata di market lokal, banyak orang yang belum melek dengan hal ini atau ternyata di internasional yang lebih sulit? Tantangannya itu lebih banyak di bagian mana untuk dirajut? Eee, Mungkin tantangan memperbesar brand di luar sangat Mhm, ada, mhm. tapi gini, tantangan memperluas brand besar di luar sangat ada, tapi komunitasnya sangat mendukung dan suka banget terhadap barang-barang sustainable. Oke. Kalau di Indonesia itu, tantangannya itu mungkin tidak sebesar di luar negeri, tapi komunitasnya yang bisa sustainable itu belum banyak Oh atau masih iya, transisi. Jadi bener-bener. kayak, mungkin ada 2 hal ini ya gitu. Jadi kalau dibilang tantangan yang lebih besar di luar atau di sini, mungkin tergantung perspektif. Jadi kalau misalkan, tantangan dalam untuk orang sekedar membeli rajut tuh gimana, kayaknya di Indonesia itu bisa, tapi mungkin, kalau di luar akan lebih berjalan gitu. Tapi kalau Mhm. misalkan, di luar negeri, terus nanti kita mau buka official store-nya, kita mau kayak, harus engage KOL-nya yang gimana gimana mana dan lain-lainnya, itu cukup tantangan yang cukup besar ya, atau kita mau Iya, masukin ke department store-nya, kan kita perlu ada relasi atau kita perlu ada ada rules juga pastinya rules-nya, gitu. ya ada certification yang Ya, dibutuhkan gitu ya. betul. Jadi mungkin lebih lebih challenging untuk di luar negeri kalau kita mau expand, tapi kalau untuk di Indonesia, kalau untuk expand sih lebih mudah ya. Dan, ya walaupun memang kita masih dalam tahap untuk
kayak mengedukasi, Giving awareness giving ya. awareness, tapi beberapa udah lagi transisi dan, mengerti gitu. Jadi agak bingung pilih yang Betul. mana, heeh. Iya, Sebenarnya we need more brand yang kayak Rajut ini iya, sih. Karena kayak kalau nggak ada yang mulai itu siapa lagi gitu. Masa iya, kita iya, mau iya. terus-terusan keep up with fast fashion kan? Kan kayak kurang aja gitu. Terus kita juga pengen tahu gimana dari kacamata Rajut melihat masa depan fashion berkelanjutan di Indonesia. Kayak tadi kan agak melambat ya, agak kurang gitu. Karena Bener. marketnya lebih suka kayak fast fashion gitu-gitu. Jadi kalau dari kacamata Rajut sendiri yang sudah melakukan, yang sudah giving awareness tuh gimana kondisi di Indonesia sekarang Oke, ini? sebenarnya iya. Jadi kalau market di Indonesia ini tuh udah masuk ke ranah transisi ke sustainable, tapi memang mungkin masih lebih delay daripada di luar sana, mungkin 10 sampai 15 tahun ya. Jadi Mhm, kayak, mereka tahu dan mereka appreciate, tapi iya, belum tentu mereka menjadi doers ya. Jadi kayak betul. Lagi-lagi kembali lagi dengan, market Indonesia itu kan kembali lagi kayak mereka butuh yang trending, Iya, butuh yang bikin mereka FOMO, lebih ke sana ya. Jadi kalau kayak sekarang misalkan luxury brands, mereka udah works into sustainability fashion juga beberapa, mhm, mungkin mereka awalnya fast fashion, tapi ada juga beberapa bagian yang mereka kayak bikin section khusus untuk sustainable atau kayak mereka do CSR atau gimana gitu kan. Jadi indirectly sebenarnya hal-hal itu tuh cukup meng-shape orang Indonesia kayak kalau misalkan brand yang sudah sebesar itu aja udah works towards sustainable, iya, kenapa kita di Indonesia masih belum nih dan kita nggak appreciate gitu kan. Jadi, mungkin masih masih nantian tapi, cukup grateful karena sudah mulai masuk ke transisinya ya. Maksudnya betul, better slow lah ya daripada tidak masuk sama bener, iya, sekali gitu. Jadi memang banyak banget yang bilang kayak sustainability is the future, which yap, aku juga lihat tuh, di Indonesia mungkin masih agak lebih slow, tapi eventually it will reach, jadi future-nya kita sih betul semuanya. betul. Terus, mungkin ada pertimbangan juga dari sisi harga kali ya? Iya, Karena kan fast fast fashion ini sudah bisa diklasifikasikan ke baju-baju yang murah, terus ya, gampang didapat di mana-mana. benar sih. Nah, sedangkan si produk-produk yang kayak gini nih, kayak yang sustainable friendly ini, karena production-nya yang repot, Iya, terus bahan-bahannya yang sulit, jadi cost-nya juga lebih tinggi. Nah, benar. banyak orang yang kayak memikirkan hal itu, jadi banyak orang yang belum aware dengan kayak dengan harga yang mahal ini sebenarnya yang kita dapatkan dampaknya tuh besar, kayak kita mengurangi sampah atau membantu tadi ya, membantu para para ibu-ibu UMKM. Nah, apakah harga itu juga mempengaruhi mindset orang di Indonesia sekarang ini? Eee, Pastinya sih, Mhm, apalagi, melewati ekonomi krisis ya iya, kemarin, yang pastinya kita di industri fashion mungkin orang bilang kayak, "Oh ya kita bakal berkompetisi dengan fashion brand lainnya," iya, tapi eventually enggak, kita malah kayak head to head juga dengan, setiap pengeluaran yang orang itu mau keluarkan. Misalkan contoh betul. kayak mau beli tiket atau kayak perlengkapan rumah atau dan lain-lainnya ya. Jadi kayak kalau kita harganya agak tinggi, Mhm, itu memang jadinya, mungkin mereka suka tapi nantian deh atau kayak nanti nyicil dulu baru bener, beli gitu. ya, Jadi itu sangat berdampak sih buat kita. Tapi kalau di Raju tuh kita juga, pricing makanya cukup penting ya. Jadi kayak tidak boleh terlalu murah karena kalau di ranahnya kita, kalau kita murah banget misalkan ya, yang pertama kita kan menggaji pengrajin kita, jadi, bener, ya, obviously bisnisnya nggak bisa sustain ya. betul, Yang kedua adalah memang ada juga pengrajin-pengrajin lainnya yang mungkin awalnya membuat produk yang serupa dengan mungkin yang awal banget kita bikin ya, lebih kayak keranjang atau mhm gimana, mhm, dan mereka memang jualnya murah banget. Jadi kalau iya, misalkan kita price itu murah, orang-orang akan nego dan ujungnya akan lebih murah lagi dan kita bingung kayak kalau nggak diambil nggak beli, kalau diambil juga gimana nih, apa kabar si ibu-ibu gitu kan. bener, Jadi kayak itu pricing strategi yang kita juga ya. Dan kayaknya kalau di Raju sendiri kita memang mau meng-create barang yang medium to up mungkin ya. Jadi mhm, kita juga pengen kayak waktu mereka pakai, mereka tahu kalau kenapa ada harga ini, karena, pertama kita membantu lingkungan, kedua kita membantu ibu-ibu pengrajin, ketiga betul, kita pun QC tasnya. Jadi kalau iya, misalkan tas ini tidak lolos QC kita, tidak akan kita pasarkan
keluar. Jadi kita tidak seperti mungkin fast fashion lainnya yang kayak, yang penting jual aja deh, yang penting Bener. kayak banyak aja produksi. Jadi kalau Kakaknya beli tas Rajut, Kakaknya harus tahu kalau bahwa produk ini tuh limited dan hanya beberapa orang aja yang bisa beli tas Iya, Rajut gitu sih. Jadi betul. kita ada exclusivity-nya juga di sana. Bener. Jadi bukan kesannya pengen barang ini jadi barang luxury ya, tapi Mhm, memang proses sampai jadi tas ini tuh yang bikin barang-barang yang sustainable ini jatuhnya eksklusif karena nggak iya, semua orang punya, mhm. terus produksinya juga nggak massive Iya, kayak benar. fast fashion ya, setuju banget. Nah, tadi udah denger cerita dari Rajut, ternyata bukan cuman dari tangan-tangan ibu-ibu yang di Madiun, tapi ada ibu-ibu yang dari Sumba juga. Ternyata banyak tangan perempuan yang bisa mengubah, aku bisa bilang dunia karena ternyata produknya sudah mendunia ya, sudah sampai negara-negara lain. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin yang sudah mulai tergerak nih, sudah mulai peduli gitu ya, bisa nih dijadikan opsi kayak, oke, mau mulai deh, mulai transisi ganti ke barang-barang yang sustainable friendly. Untuk apa? Satu, untuk lingkungan tentunya, dua juga untuk support teman-teman atau ibu-ibu di luar sana yang mungkin ternyata kesannya kayak kita beli barang simple tapi ternyata itu menjadi satu kebanggaan buat mereka gitu ya. Nah, dari tim Rajut sendiri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana atau mungkin untuk Mhm. perempuan Indonesia yang sebenarnya niatnya juga pengen pengen kayak berkarya tapi tuh takut untuk mulai? Oke, khususnya untuk perempuan yang di luar sana, Mhm. yang mau membangun karir dari sekarang, yang pastinya, hidup itu cuma sekali, jadi kayak enjoy the process. Kalau misalkan kalian fail, nggak apa-apa, jatuh terus bangun kembali, Ya. dan kalau misalkan kalian takut berkarya, jangan takut kalau kalian, percaya dengan apa yang kalian lakukan, hal itu baik buat kalian, hal itu baik buat yang lainnya, dan hal itu membantu, yang lain, saya rasa, boleh banget sih untuk apa ya, kepercayaan diri dan, melangkah lebih lanjut lagi ya, jangan pernah takut. Juga untuk memulai yang pastinya, eee, seperti di luar sana banyak yang sudah gagal 9.099 kali dan habis itu pas ke next-nya baru, Berhasil. succeed ya, baru Iya. berhasil. Jadi, kalau misalkan ada kegagalan di awal, jangan ambil itu seriously, tapi belajar dari sana dan menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga, untuk, membantu lingkungan juga ya, True, betul karena banget. kita udah menuju climate change sekarang, global Yes. warming. Iya iya, yang cukup mengkhawatirkan, ya. Oke, nice. Apalagi di statement yang akhir aku setuju banget ya. Karena kayak musim panas Iya, sekarang tuh aku udah panas. sangat-sangat nggak ketolong. Iya Kayak nggak pakai AC tuh kita udah nggak bisa iya, banget. makanya. Jadi kalau bukan kita yang support, teman-teman di luar sana bukan Rajut doang, mungkin ada banyak sekali yang peduli tentang lingkungan. Kalau bukan kita siapa lagi yang support mereka? Atau mungkin teman-teman di luar sini, di luar sana pengen jadi salah satu yang penggerak, itu boleh banget. Boleh banget. Oke, nggak berasa banyak banget kita belajar hari ini dari teman-teman Rajut. Terima kasih untuk Makasih, insight-nya, Kak. kita belajar kalau ternyata dari sampah kesannya yang nggak penting, tapi justru bisa menghasilkan barang-barang yang indah yang juga yang berdampak baik gitu ya untuk lingkungan. Semoga semoga kedepannya Rajut juga bisa develop produk kayak tadi Mmm, kan planningnya pengen iya, nge-aim unisex produk itu semoga berjalan dengan lancar karena amin. semakin banyak market segmennya semakin banyak juga sampah yang diambil ya. Iya, Jadi lingkungan terselamatkan guys. Nah, buat teman-teman di luar sana yang mungkin sudah mengulik-ngulik nih antara dua produk atau pengen tahu lagi untuk produk-produk Rajut, boleh langsung aja ke Instagramnya di rajut.id atau mhm. mungkin ada e-commerce lain. Ada sih sebenarnya kalau nanti masuk ke Instagram ada Mhm. link tree-nya banyak di sana sih Nah, itu bisa ada opsi ya. Jadi kalau go mau through. belanja-belanja nih Iya misalnya sekarang nontonnya sambil kepanasan atau iya, mungkin sudah tersadar kayak, "Oh iya, kayaknya kita butuh berubah," boleh banget langsung dikulik aja di e-commerce rajut.id, jangan lupa di check out juga. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Genesia atas iya, waktunya. Salam buat teman-teman alhamdulillah, Rajut yang iya, lain dan terima juga kasih, Kak. ibu-ibu. Semoga Iya, bisa menghasilkan karya yang lebih bagus lagi ke depannya. amin. Terima kasih Sobat Nadi yang sudah nonton oversharing hari ini. Semoga kiranya oversharing hari ini bisa membuka wawasan kalian dan juga bisa membantu kalian yang lagi stuck pengen ide bisnis apa bisa diikutin. Sampai ketemu di oversharing selanjutnya. Bye-bye!